Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Anggriani dengan NIM 1102130157 akan menjelaskan tugas mandiri yang ketiga yang diberikan oleh Lab BPAD. Pertama saya akan menjelaskan study case-nya. Yang pertama itu Yggdrasias merupakan aplikasi yang menyediakan layanan bagi seluruh sivitas akademik Telkom University terkait kebutuhan akademik dan non-akademik. Yggdrasias menggunakan sistem single sign-on di mana hanya dengan menggunakan satu akun, user dapat menggunakan berbagai macam aplikasi Yggdrasias akademik, hanya memberikan layanan kepada penggunanya dalam ruang lingkup akademik saja. Yggdrasias tersebut dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen dalam hal mengurus berbagai kegiatan akademik dan administrasi di Telkom University. Pada Yggdrasias sendiri, memiliki banyak kegiatan yang diatur di dalamnya. Salah satunya, proses kegiatan yang dilakukan di Yggdrasias adalah kegiatan untuk registrasi mata kuliah. Kegiatan registrasi mata kuliah adalah kegiatan yang dilakukan di setiap awal semester baru. Dikarenakan begitu banyak mahasiswa yang melakukan registrasi, maka dimanfaatkanlah Yggdrasias ini untuk hal registrasi mata kuliah. Untuk proses dari registrasi mata kuliah, mahasiswa dimulai dengan login ke website Yggdrasias. Tetapi, umumnya sebelum melakukan registrasi harus mengisi survei akademik tentang proses pengajaran dosen semester lalu. Setelah selesai mengisi survei tersebut, mahasiswa dapat melanjutkan proses registrasi. Selanjutnya, mahasiswa akan memilih mata kuliah yang akan diambil di semester bersangkutan dan mahasiswa bisa melihat jadwal dari mata kuliah yang diambil untuk memastikan apakah ada mata kuliah yang bentrok atau tidak. Setelah mahasiswa selesai menginputkan mata kuliah dan memastikan bahwa mata kuliah yang diambil tidak akan bentrok, maka mahasiswa akan mengajukan ACC kepada dosen wali dan juga dapat mengirimkan pesan ke dosen wali. Lalu, mahasiswa akan menunggu ACC dari dosen wali yang bersangkutan. Tanpa mendapat ACC dari dosen wali, maka mahasiswa tidak akan dapat melanjutkan proses registrasi ke tahap selanjutnya, yaitu cetak KSM. Dalam hal registrasi mata kuliah, dosen wali sendiri berkewajiban untuk melihat setiap rencana studi mata kuliah yang diambil tiap mahasiswa, melihat pesan yang dikirimkan mahasiswa dan juga melakukan ACC terhadap rencana studi yang diajukan mahasiswa yang bersangkutan. Dosen juga dapat melakukan riset mata kuliah yang diambil mahasiswa ketika rencana studi yang diambil mahasiswa tidak sesuai atau bermasalah. Selanjutnya, untuk hasil diagramnya akan dijelaskan oleh Ayu Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Indriani dengan NIM 1101234379. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang soal yang diberikan oleh BPAD mengenai use case diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram yang telah kita buat. Nah, di sini merupakan alur-alurnya. Yang pertama, itu mahasiswa dapat login. Nah, setelah login, mahasiswa mengisikan survei akademik, lalu input matkul, lalu melihat jadwal. Nah, dari lihat jadwal ini, mahasiswa dapat mengirimkan pesan kepada dosen dan atau langsung meng-ACC dosen. Meng-ACC matkul yang telah dipilih. Lalu setelah itu akan cetak KSM. Nah, di sini dari login ke survei akademik. Nah, ini tuh termasuk proses yang include. Nah, di sini maksud include itu proses ini nggak akan bisa dilakukan sebelum proses login dilakukan. Jadi proses ini saling berkaitan satu sama lainnya. Begitu juga dengan input mata kuliah dengan survei akademik. Sama halnya dengan melihat jadwal dan input mata kuliah. Melihat jadwal harus dilakukan terlebih dahulu input mata kuliah. Nah, untuk proses yang mengirimkan pesan kepada dosen ini tidak memerlukan melihat jadwal terlebih dahulu sehingga dia termasuk proses yang exclude. Nah, untuk ACC dosen di sini juga termasuk exclude dikarenakan dia tuh nggak harus melihat jadwal dan mengirimkan pesan kepada dosen. Nah, setelah itu dari ACC dosen
ke cetak KSM. Nah, di sini juga termasuk proses yang include. Di sini termasuk proses include karena setelah cetak KSM di sini harus untuk proses cetak KSM di sini harus ada proses dari ACC dosen. Nah, setelah itu proses yang dilakukan oleh dosen dapat melihat pesan, lihat rencana studi yang telah diinputkan oleh mahasiswa. Setelah itu, setelah melihat, dosen itu akan melakukan ACC langsung atau merisetnya jika hasil yang diinputkan oleh si mahasiswa itu salah. Nah, kedua proses ini merupakan proses yang include, dikarenakan proses ini tidak bisa dilakukan jika si dosen belum melihat rencana studi yang diambil oleh mahasiswa. Untuk penjelasan diagram cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis use formnya, use case formnya. Yang pertama itu use case form untuk use case login. Nama use case-nya itu login, aktornya itu mahasiswa, jenisnya yaitu include, preconditionnya yaitu mahasiswa membuka website iGracias. Post conditionnya mahasiswa dapat masuk ke website iGracias dan mengisi survei akademik. Alur peristiwanya, yang pertama mahasiswa membuka website iGracias. Yang kedua, mahasiswa melakukan login. Kinerjanya yaitu mahasiswa berinteraksi dengan website iGracias. Untuk yang kedua yaitu use case form untuk use case survei akademik. Nama use case-nya yaitu survei akademik. Aktornya itu mahasiswa. Extends atau include-nya itu termasuk dia include yaitu input mata kuliah. Precondition-nya mahasiswa sebelumnya telah melakukan proses login ke dalam website iGracias. Post condition-nya mahasiswa selesai menginputkan survei akademik. Alur peristiwanya itu yang pertama mahasiswa membuka website iGracias, yang kedua mahasiswa melakukan login, yang ketiga mahasiswa menginputkan survei akademik. Kinerjanya itu sama seperti tadi, mahasiswa berinteraksi dengan website iGracias. Untuk yang ketiga, use case form untuk use case input mata kuliah. Nama use case-nya itu input mata kuliah, aktornya itu mahasiswa, dan termasuk ke dalam include. Itu melihat jadwal. Precondition-nya mahasiswa sebelumnya telah melakukan proses login ke dalam sistem website iGracias dan mengisi survei akademik. Post condition-nya mahasiswa selesai melakukan penginputan mata kuliah. Alur peristiwanya, yang pertama mahasiswa membuka website iGracias, yang kedua mahasiswa melakukan login, yang ketiga mahasiswa menginputkan survei akademik, yang keempat mahasiswa melakukan penginputan mata kuliah. Selanjutnya yaitu kinerjanya mahasiswa berinteraksi dengan website. Sekian penjelasan use case form dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elin. Baik, perkenalkan saya Niputulinia Yuliwastiti, NIM 11021300029. Di sini saya akan menjelaskan use case form untuk use case melihat jadwal. Nah, kita dapat lihat di kolom use case melihat jadwal ini, nama use case-nya itu adalah melihat jadwal. Aktor atau pelakunya itu mahasiswa. Nah, untuk extend itu bersifat opsional. Jadi extend itu kan extendnya untuk pesan dosen dan ACC dosen. Nah, precondition-nya adalah mahasiswa sebelumnya telah melakukan proses login ke dalam sistem website iGracias dan melakukan penginputan mata kuliah. Setelah itu melihat jadwal apakah bentrok atau tidak. Lalu post condition-nya itu dari hasil precondition-nya ini mahasiswa tersebut mampu melihat jadwal. Untuk alur peristiwa yang terjadi, yang pertama mahasiswa membuka website iGracias, lalu mahasiswa melakukan login, mahasiswa menginputkan survei akademik, mahasiswa melakukan penginputan mata kuliah, dan yang terakhir adalah mahasiswa melihat jadwal. Alur peristiwa ini nanti akan menghasilkan post condition, yaitu mahasiswa mampu melihat jadwal. Dan kinerjanya mahasiswa berinteraksi dengan website iGracias, karena di website iGracias ini mereka melakukan alur peristiwa. Untuk use case yang kedua itu adalah use case pesan dosen.
Nah, untuk di use case pesan dosen ini, nama use case-nya pesan dosen, aktornya mahasiswa, extend atau include-nya itu extend, yaitu ACC dosen. Precondition-nya, mahasiswa sebelumnya telah melakukan proses login ke dalam sistem website iGracias dan melakukan penginputan mata kuliah. Setelah itu melihat jadwal apakah bentrok atau tidak, opsional. Nah, untuk use case pesan dosen ini dilakukan sebelumnya. Oke, untuk post conditionnya itu adalah mahasiswa mampu mengirimkan pesan ke dosen. Untuk alur peristiwa ini terdapat 6 alur. Yang pertama, mahasiswa membuka website iGracias, lalu mahasiswa melakukan login di website iGracias. Yang ketiga, mahasiswa menginput survei akademik. Yang keempat, mahasiswa melakukan penginputan mata kuliah. 5, mahasiswa melihat jadwal. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mengirimkan pesan ke dosen. Dan kinerjanya itu mahasiswa berinteraksi dengan website iGracias. Kinerjanya masih tetap sama dengan use case yang pertama karena masih tetap melakukan interaksi dengan website iGracias. Yang use case ketiga itu adalah use case ACC dosen, di mana aktornya itu mahasiswa dan extend atau include-nya adalah include cetak, yaitu cetak KSM. Jadi include itu harus dilakukan untuk cetak KSM. Precondition-nya itu mahasiswa sebelumnya telah melakukan proses login ke dalam sistem website iGracias tersebut dan melakukan penginputan mata kuliah. Setelah itu melihat jadwal apakah bentrok atau tidak dan dapat mengirimkan pesan ke dosen. Nah, untuk melihat jadwal apakah dia bentrok atau tidak itu bersifat opsional. Dan dapat mengirimkan pesan ke dosen itu juga bersifat opsional. Sedangkan alur peristiwa yang dilakukan itu ada 7, yaitu mahasiswa membuka website iGracias, mahasiswa melakukan login, mahasiswa menginputkan survei akademik, mahasiswa melakukan penginputan mata kuliah, mahasiswa melihat jadwal itu bersifat opsional, mahasiswa mengirimkan pesan ke dosen juga bersifat opsional, dan yang terakhir adalah mahasiswa mengirimkan ACC kepada dosen. Kinerjanya masih tetap sama, yaitu mahasiswa berinteraksi dengan website iGracias karena mereka masih melakukan di dalam website iGracias tersebut. Lalu use case berikutnya adalah cetak KSM, di mana aktornya masih tetap mahasiswa, extend atau include-nya tidak ada. Di sini, precondition-nya, mahasiswa sebelumnya telah melakukan proses login ke dalam sistem website iGracias dan melakukan penginputan mata kuliah. Setelah itu melihat jadwal apakah bentrok atau tidak. Itu bersifat opsional dan dapat mengirimkan pesan ke dosen, juga bersifat opsional. Setelah itu dapat mencetak KSM. Post condition-nya adalah mahasiswa dapat melakukan cetak KSM dengan alur peristiwa. Terdapat 8 alur peristiwa. Yang pertama, mahasiswa membuka website iGracias terlebih dahulu, lalu mahasiswa melakukan login, mahasiswa menginputkan survei akademik, mahasiswa melakukan penginputan mata kuliah, mahasiswa melihat jadwal itu bersifat opsional, mahasiswa mengirimkan pesan ke dosen juga bersifat opsional, mahasiswa mengirimkan ACC kepada dosen, dan mahasiswa dapat mencetak KSM. Dengan kinerjanya masih tetap sama berinteraksi dengan website iGracias. Lalu untuk use case selanjutnya yaitu lihat pesan, di mana aktornya sini adalah dosen. Dan precondition-nya, dosen telah melakukan login ke dalam sistem iGracias dan terdapat mahasiswa yang mengirimkan pesan kepada dosen. Post condition yang dilakukan adalah dosen dapat melihat pesan yang dikirimkan oleh mahasiswa. Alur peristiwanya terdapat 2 alur, yaitu yang pertama dosen login ke dalam sistem, yaitu sistem iGracias, lalu dosen mendapatkan pesan. Dengan kinerja, dosen berinteraksi dengan website iGracias. Selanjutnya, use case untuk lihat rencana studi, di mana aktornya itu adalah dosen. Nah, di sini action atau include-nya kita memilih include, yaitu pada riset rencana studi dan ACC rencana studi. Precondition-nya, dosen telah melakukan login ke dalam sistem iGracias. Nah, terdapat mahasiswa yang mengirimkan pesan kepada dosen dan melihat rencana studinya. Post condition-nya di sini dosen dapat melihat rencana studi. Alur peristiwanya terdapat 3 alur. Dosen login ke dalam sistem iGracias, dosen mendapatkan pesan, lalu dosen melihat rencana studi. Dengan kinerja masih tetap sama, dosen berinteraksi dengan website iGracias.
Lalu untuk use case selanjutnya, use case form untuk ACC atau riset rencana studi mata kuliah, di mana aktornya masih tetap dosen dengan preconditionnya itu dosen telah melihat rencana studi mahasiswa, apakah terdapat mata kuliah yang bentrok atau tidak. Nah, untuk postconditionnya itu dosen dapat melakukan ACC atau riset. Alur peristiwanya terdapat 4 ya, alur yaitu yang pertama dosen login terlebih dahulu ke dalam sistem Igrasias, lalu dosen mendapatkan pesan berupa pengajuan siap ACC dari mahasiswa dan melihat rencana studi mata kuliah mahasiswanya, lalu dosen melihat rencana studi mahasiswa, dan yang terakhir dosen melakukan keputusan ACC atau registrasi studi. Dengan kinerja masih tetap sama, dosen berinteraksi dengan website Igrasias. Baik, itulah presentasi tugas mandiri modul 3 analisis kebutuhan sistem pada praktikum analisis perancangan sistem informasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat kami presentasi, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.